Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Kamis malam hari ini, tanggal 5 Maret 2026. Selalu kita berharap kepada Tuhan. Selalu kita menjaga hubungan sehat dengan Tuhan. Semakin kita mau akrab dengan Tuhan Yesus, hati kita mau melangkah dengan Tuhan Yesus. Sebab hanya pertolongan datang dari Tuhan Yesus. Sebab hanyalah Yesus satu-satunya juru selamat yang sangat kita cintai. Pegangan kita yang sempurna hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Itu mari kita mau banyak berjaga dan berdoa, dan penuh dengan Roh Kudus. Hidup di dalam firman Allah yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Malam hari ini kita mau baca firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Secara manusia, pergumulan yang sangat-sangat berat Yesus pada waktu itu. Untuk itu mari kita mau banyak berdoa. Sebab sumber kekuatan kita datang dari Tuhan Yesus Kristus. Tutu saya Pastor Yakob Rahmat. Kami nyanyikan di dalam buku Tabernakel Glory nomor 469. Berjagalah dan penuh Roh Suci, amin, haleluya. Jangan masuk dalam celaka dunia, amin. Yang setiakan luput dari bahaya, haleluya. Berjagalah dan penuh Roh Suci, penuh dengan Roh Kudus. Berjagalah dan penuh dengan Roh Kudus, amin, haleluya. Jangan masuk dalam celaka dunia, amin. Yang setiakan luput dari bahaya, berjagalah terus penuh Roh Suci, haleluya. Dalam kitab Yudas pasal yang pertama ayat ke-20 demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus, amin, amin, haleluya. Berjagalah dan penuh Roh Kudus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan, haleluya. Ya segala-galanya menjadi langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, amin. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Engkau Bapa-Ku, Juru Selamatku,
Amin, haleluya Bapa. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Amin, haleluya. Sucikanlah mulutku, sucikan pikiran dan hatiku. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Perbaruilah hidupku ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami siap untuk baca firman-Mu Bapa. Sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber keselamatan. Hidupku berpegang teguh kepada janji-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam buat Bapak Ibu semua sudah diberkati sama Tuhan. Kamis malam hari sudah tanggal 5 Maret 2026. Terus kita berdoa buat situasi saat ini bagi Timur Tengah. Kalau memang Tuhan berkenan supaya ada perdamaian antara Israel, Amerika, dan Iran. Tapi itu pun bukan kehendak kita, seperti Yesus nanti dalam pergumulan. Yesus berdoa, kalau bisa cawan ini luput dari aku. Tapi Yesus berkata, bukan kehendak aku yang terjadi, tapi kehendak Bapa di surga yang terjadi. Berarti belajar kita mau taat. Belajar kita mau melangkah untuk dengar-dengaran. Belajar kita selalu menuruti, mentaati kehendak Tuhan. Dan berdoa di dalam Roh Kudus. Seperti di dalam Yudas pasal 1, sebelum kitab Wahyu, kitab Yudas Bapak Ibu ya. Yudas pasal 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Amin, haleluya. Berjagalah terus penuh dengan Roh Suci. Amin, amin. Dunia, kata firman Tuhan, nanti akan hancur lenyap saudara. Tapi bagi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, itu akan diselamatkan. Orang melakukan kehendak Bapa di surga kalau hidupnya sesuai dengan firman Tuhan dan dipimpin dengan Roh Kudus, bukan dipimpin oleh kedagingan. Banyak manusia dipimpin oleh kedagingan, egois, menuruti keinginan manusia, menuruti keinginan dunia, bukan kehendak Tuhan. Ampun, kita minta ampun sama Tuhan. Biar gaya hidup kita, pola hidup kita, kualitas hidup kita rubah saat ini. Kalau saat ini, selama ini Bapak Ibu banyak dipimpin oleh kedagingan, di dalam nama Tuhan, mari kita minta biar Roh Kudus tuntun kita, supaya kita tidak dipimpin oleh kedagingan, keinginan manusia, tapi dipimpin oleh kehendak Roh Kudus, kehendak Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca berurutan Bapak Ibu ya. Saat kita mau baca Markus pasal 14. Terus kita setia sama Tuhan. Kalau bukan kepada Tuhan Yesus, siapa pegangan kita? Gak ada lagi. Pegangan kita hanya datang dari Tuhan Yesus, sumber kekuatan kita. Mari kita baca. Saat ini Yesus ada berdoa di Taman Getsemani. Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42, demikian firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Oh, saya sedih. Saya baca sedih. Karena Yesus mengalami pergumulan, saudara. Getsemani itu artinya yang diperas. Jadi pada waktu Yesus datang di Getsemani, betul Yesus diperas, saudara. Ya, perasaannya, hatiku sedih, kata Tuhan. Mari kita baca. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar, sangat takut. Kenapa, saudara? Di sini Yesus membuktikan dia 100% sebagai manusia. Hebat Tuhan Yesus. Yesus 100% manusia. Tapi di dalam pribadi kehidupan Yesus juga ada keilahian. Itulah Allah. Oh, nanti makanya kita perlu dekat dengan Tuhan Yesus. Perlu baca firman Tuhan. Supaya nanti hikmat dan Roh Kudus, wahyu dari Tuhan, Tuhan akan nyatakan kepada kita
Sehingga kita meyakini Yesus 100% manusia 2000 tahun yang lalu. Dan dia 100% sebagai Tuhan Allah. Dan saat ini Yesus ada di surga bukan 100% manusia. Kita masih manusia. Tapi dia 100% adalah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka ini hebatnya. Maka pentingnya kita harus mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi gadis yang bodoh. Tapi gadis yang bijaksana. Yang mengerti akan kehendak Tuhan. Ya, secara manusia ini 100% manusia, saudara. Ya, kalau dia 100% sebagai Tuhan, tidak ada manusianya, nggak bisa disalib, saudara. Ya, untuk itulah Yesus datang sebagai manusia, supaya waktu ini disalib, supaya manusia mengenal kasih, supaya manusia belajar taat kepada kehendak Tuhan, supaya belajar selalu berdoa kepada Bapa di surga. Maka Yesus seperti Yesus berdoa. Mari kita baca lagi ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Wow, berarti saya betul menghayati perasaan Yesus bagi manusia itu. Pergumulan yang berat, luar biasa. Supaya kita makin cinta Tuhan. Ternyata di sini pergumulan Tuhan dahsyat, saudara. Ya, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu menghadapi seperti ini, ya, kalau saya terus terang tidak kuat, saudara, ya, mau disalib gitu, hari saya lolos itu, mungkin melarikan diri atau bagaimana, tidak kuat, saudara. Tapi Yesus sebagai bukti dia taat, biarpun mengalami pergumulan karena cintanya Yesus kepada umat manusia, karena cintanya Tuhan Allah yang Maha Besar. Dia menjelma sebagai manusia dalam rangka supaya manusia dipulihkan, diselamatkan, mengenalkan kasih Tuhan dan bertobat. Itu intinya. Dan manusia kalau tidak ada kasih ilahi, tidak bertobat, saudara. Manusia itu mana ada pertobatan. Saat ini aja sudah Yesus sudah lahir, mati untuk kita, ya, bangkit untuk kita, janji Tuhan akan datang kembali. Manusia banyak yang tidak bertobat. Sebab mari kita atas rahmat dan anugerah Tuhan mengenal akan kasih karunia Tuhan, supaya kita menghargai akan kasih kebaikan Tuhan yang luar biasa. Karena Yesus turun sebagai manusia, dia rela sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Supaya kita hidup di dalam kasih Tuhan. Supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jauh dari dosa. Tapi hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Lihat ini. Kita harus berjaga setiap statement dari Yesus. Ini yang kita ikuti. Yang saya ikutin selalu. Mari kita tinggal di sini artinya berdoa. Duduk diam di kaki Tuhan seperti malam hari ini. Saya di kamar, saya berdoa kepada Tuhan. Dan saya menjadi hamba Tuhan, berjaga-jaga, arti rajin baca Alkitab untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ayat 35, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Coba secara manusia, ya, kok bisa setiap kita kan begitu menghadapi pencobaan yang berat. Tuhan, kalau bisa nggak ada pencobaan. Saya saja kalau menghadapi keluar hujan, saya berdoa, Tuhan, kalau bisa jangan hujan, Tuhan. Itu baru hujan. Kalau kita sakit, Tuhan, kalau bisa segera sembuh. Begitu kan? Tapi Tuhan tuh beda mengajar kita. Ini supaya tujuan Tuhan mengajar kita, Bapak Ibu, ya, supaya jelas apa ajaran Tuhan berikutnya. Baca ayat 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Ya, jelas ini. Ya, mengajar kita sebagai manusia. Karena Yesus waktu itu sebagai manusia. Supaya setiap kita menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan yang sangat-sangat berat. Kalau memang bisa, Tuhan, seperti kita doa peperangan hari ini. Tuhan, kalau bisa peperangan berhenti, Tuhan. Supaya Tuhan, Engkau kan berkuasa untuk memberikan hati kedamaian, hati kasih. Baik kepada Iran, kepada bangsa Israel, kepada Amerika. Supaya stop berhenti perang. Ya, terjadi gencatan senjata. Itu permintaan kita. Tapi akhirnya Tuhan memberikan contoh teladan buat kita. Itu pun bukan kehendak aku yang jadi, kata firman Tuhan. Jangan apa yang kau kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Supaya kita belajar segala sesuatu dalam hidup. Hanya jangan sampai kita sombong, egois. Mau mintanya karpnya kita sendiri. Seringkali kita minta kepada Tuhan, mau karpnya kita sendiri. Tapi Tuhan Yesus memberikan contoh buat kita. Apapun yang kita hadapi, pergumulan seberat apapun, boleh minta secara horizontal. Tapi secara vertikal tetap kita katakan, bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu yang jadi.
Jadi artinya hidup ini harus taat kepada kehendak Tuhan. Intinya di situ. Hidup ini harus taat kepada apa maunya Tuhan. Jangan supaya Tuhan nurut kita, tapi kita tidak menurut kehendak Tuhan. Nggak bisa, saudara. Karena kita ada di dunia ini atas kehendak Tuhan. Bumi ciptaan Tuhan. Surga juga milik Tuhan. Semuanya datang dari Tuhan. Dan belajar kita rendah hati. Belajar kita mau taat kepada kehendak Tuhan. Itu menjadi kerinduan dari Tuhan. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga 1 jam? Nah, ini ajaran Tuhan. Ajaran manusia. Lihat contoh Petrus, Yakobus, Yohanes. Kerjanya tidur melulu. Seringkali kita malas. Seringkali kita sebagai kedagingan tidak mau berdoa. Tidak mau melakukan pekerjaan Bapa. Senantiasa kerjanya kedagingan. Di sini kita belajar supaya hidup jangan nuruti kedagingan. Tapi belajar untuk berdoa. Bergaul karib dengan Tuhan. Minimal 1 jam, saudara. Ini Tuhan ajar kita dalam tiap hari. Saudara harus bergaul karib. Minimal 1 jam. Ini Yesus dia ngomong. Ya, di situ, tidak kau sanggup berjaga 1 jam? 1 jam saja baca Alkitab. Berdoa setiap hari, saudara. Atur waktu. Saya mengatur waktu untuk doa dan baca firman Tuhan. Minimal 1 jam. Untuk bergaul karib dengan Tuhan. Supaya kita melangkah. Jangan melangkah menurut kedagingan. Lihat ayat 38. Berjaga-jaga dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut. Tapi daging lemah. Lihat ini, saudara. Kalau kita tidak berjaga dan berdoa. Pencobaan itu bisa setiap hari datang, saudara. Si pencoba siapa? Iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis seperti singa mengaum-ngaum mencari siapa yang bisa ditelan. Kalau kita tidak berjaga dan berdoa, berarti kita melangkah di dalam kedagingan. Iblis datang menerkam. Makanya Bapak Ibu kalau dalam usaha pekerja tidak kurang doa, tidak pernah baca Alkitab, kurang bersekutu dengan Tuhan, pasti ada pencobaan. Kita saja yang dekat dengan Tuhan ada pencobaan, tapi beda. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita menangis sama Tuhan. Dan kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 10:13, Tuhan memberikan jalan keluar. Tapi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, yang memberikan jalan keluar kita sendiri. Mungkin manusia bisa datang ke dukun, datang ke orang pintar, atau seperti Yudas Iskariot bunuh diri. Tapi Petrus karena dekat dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, beda. Akhirnya dia menangis tersedih-sedih, dia bertobat. Beda. Kualitas orang menghadapi pencobaan yang berat. Yesus sudah memberikan contoh. Apapun biar kehendak Tuhan jadi. Selalu dikaitkan Tuhan. Jadi Yesus sebagai pusat hidup kita. Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Lalu ia pergi lagi dan mengungkapkan doa itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat. Dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya. Dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia menyerahkan aku sudah dekat. Lihat ini, saudara. Pencobaan Yesus yang alami, dahsyat dan ajaib. Dahsyat. Luar biasa. Itu membuat kita makin hari makin cinta. Prosesi Yesus akan disalib besok. Nanti kita akan baca. Yesus mulai ditangkap. Artinya melalui firman Tuhan malah mengajar kita. Supaya kita berjaga dan berdoa. Penuh dengan urapan Roh Kudus. Dan minta sama Tuhan. Apapun setiap pergumulan kita hadapi. Yesus kita baca menghadapi pergumulan yang sangat-sangat berat. Antara kehidupan dan kematian. Kehidupan kita pasti menghadapi saat ini. Ya, menghadapi rasa kecemasan. Peperangan tidak pernah berhenti. Justru kita saat ini sama-sama kita berdoa. Tuhan, kalau memang Tuhan kehendaki. Semuanya kehendak Tuhan yang terjadi. Ya, memang secara manusia saya berdoa Tuhan. Kalau saya bisa berhenti peperangan, akan damai kembali. Tapi itu pun bukan kehendak saya yang jadi. Kehendak-Mu yang terjadi. Apapun persoalan saudara. Mungkin malam hari Bapak Ibu punya masalah berat. Mungkin menghadapi kesakitan. Berdoa Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan sembuh. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya lolos dari persoalan pergumulan berat. Tapi itu pun bukan kehendak-Ku yang jadi. Kehendak-Mu yang sempurna jadi. Artinya kita fokus kepada Tuhan. Sentral hidup kita Tuhan Yesus. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan percaya. Ini penting saudara. Kita berserah total kepada Tuhan dan percaya. Tuhan akan bertindak.
Karena hidup kita semua di dalam otoritas Tuhan. Untuk itu mari melalui firman Tuhan malam hari ini membawa kita mari mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Bukan kita lagi, tapi Kristus yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Berjaga dan berdoa dan minta selalu pimpinan Roh Kudus akan tuntun menyertai setiap Bapak Ibu bersama saya. Sehingga nanti kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jangan berharap kepada dunia. Dunia kan hanya kata firman Allah. Tapi kepada orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal buat selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Berjagalah dan penuh Roh Suci. Amin. Haleluya. Jangan masuk dalam celaka dunia yang setiakan luput dari bahaya. Haleluya. Berjagalah terus penuh Roh Suci. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita mau berjaga dan berdoa. Segala sesuatu, setiap pergumulan kita minta sama Tuhan, dan kita serahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Apapun minta Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Dan kita penuh dengan Roh Kudus, berjaga dan berdoa. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan menyertai kita semua. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.